Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Matematika SMP, materi kelas 7 semester 1. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam belajar ya, karena karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu. Oke, langsung saja. Pertemuan kali ini masih dalam bilangan pecahan pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Bersama saya, Ibu Murniasi, Guru Matematika Spensa Kroya. Pada kegiatan ini, kalian akan diajak untuk memahami tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan berbagai bentuk pecahan yang berbeda. Untuk memahami perkalian dan pembagian bilangan pecahan, di sini nanti saya akan memberikan beberapa contoh perkalian dan pembagian bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan memahami konsep daripada perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Contoh yang akan saya berikan nanti di sini ada 5 buah contoh. Contoh yang ke-1, 2, dan 3 itu berkaitan dengan perkalian. Sedangkan contoh yang ke-4 dan ke-5 berkaitan dengan pembagian. Langsung saja ke contoh yang pertama. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Penyelesaiannya bagaimana? Nah, pernyataan di atas itu bisa ditulis dalam bentuk matematika sebagai berikut, yaitu 2/3 kalikan 3. Atau akan lebih jelas lagi apabila kalian melihat garis bilangan ini. Ya, dari satu kesatuan ini, ya, satu kesatuan di sini, ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana setiap bagiannya itu menunjukkan 1/3. Kalau 2 bagian, berarti 2/3. Nah, di sini 2/3-nya ada 3 kali. Ya, 2/3, 2/3, dilanjutkan lagi 2/3, dan berakhir di sini pada angka 2. Jadi, 2/3 kali 3 itu sama dengan 2. Atau 2/3 kali 3 ini bisa juga ditulis dalam bentuk 2/3 kalikan 3/1. Nah, di sini angka 3 ini diubah ke bentuk pecahan, yaitu 3/1. Kemudian dikalikan 2 kali 3, ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Per 3 kali 1 adalah 3. 6/3 sama dengan 2 di sini. Ya. Jadi perkalian itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut sama dengan 2 liter. Jelas ya untuk contoh yang pertama. Dilanjutkan dengan contoh yang kedua. Andi mempunyai setengah gelas jus melon, kemudian diminta sama adiknya. Ternyata adiknya minum 2/3 dari jus melon punya Andi. Tentukan banyaknya jus melon yang diminum adik. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini
pernyataan di atas ya bisa ditulis dalam bentuk matematika. Jadi kita ubah dulu ke bentuk matematika ya. Yaitu 2/3 kalikan setengah. Jadi yang diminum adik itu 2/3 ya. Kemudian jusnya tadi adalah setengah gelas. Sama di sini pembilang kali pembilang, yaitu sama dengan 2 ya. 2 kali 1, 2 per penyebut kali penyebut, 6. Sehingga sama dengan 2/6. 2/3 kalikan 1/2 sama dengan 2/6. Nah, 2/6 ini bisa kita sederhanakan. Ya. Bagaimana untuk menyederhanakan suatu pecahan? Maka dibagi dengan FEB, pembilang, dan penyebut. FEB dari 2 dan 6 itu adalah 2 ya. Kalian masih ingat mungkin di sekolah dasar ya. Karena FEB-nya 2, maka yang pembilangnya di sini dibagi 2. Dan begitupun penyebutnya dibagi 2. Ya. Sehingga 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Dengan demikian, hasilnya adalah 1/3. Jadi, banyaknya jus yang diminum adik adalah 1/3 gelas. Nah, semakin paham ya bahwa perkalian pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Lanjut ke soal yang ketiga. Tiap bulan, ibu menerima uang 5 juta rupiah. Uang tersebut 2/5 bagian digunakan untuk biaya sekolah, ya, biaya sekolah anak-anaknya, dan untuk kebutuhan belanja dapur sebesar 1/4 dari biaya sekolah. Hitunglah berapa rupiah untuk kebutuhan belanja dapur. Ayo kita selesaikan di sini. Kalian bisa menghitung biaya sekolah anak dulu, yaitu dengan cara mengalihkan 2/5. Sini ya, 2/5 dikalikan 5 juta. Itu sama dengan 2 juta. Boleh kalian mencoret ini ya, 5 dan 5 dicoret. Sehingga di sini tinggal 1 juta ya. Atau disederhanakan. 5 dan 5, 2 kali 1 juta, 2 juta. Selanjutnya, belanja dapur ya, uang untuk belanja dapur dihitung. Tadi kan 1/4 dari biaya sekolah. Ya, maaf, 1/4 dari biaya sekolah. Maka sama dengan 1/4 kalikan 2 juta. Bisa diubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara 1 kali 4 ditambah 1, yaitu 5 per kalikan 2 juta. Ya, kalikan 2 juta, ketemunya 2.500.000. Itu. Jadi kebutuhan belanja dapur ibu adalah 2.500.000. Atau bisa juga ya, dengan cara mengalihkan langsung di sini untuk kebutuhan dapur ya, atau belanja dapur itu 1/4 dikalikan 2/5, baru dikalikan 5 juta. Nah, di sini 1/4 diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 5/4, kemudian dikalikan 2/5, ya, kali 5 juta. Nah, di sini supaya sederhana, boleh kalian menyederhanakan dulu pecahannya di sini ya. Bisa mencoret 5 di sini dan 5. Sehingga tinggal 2/4. Bahkan 2/4 pun di sini bisa dicoret ya.
masing-masing dibagi dengan 2. Ini dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasil perkalian 5 kali 2 per, apa? Ya, 5 per 4 kali 2 per 5 sama dengan setengah, ya, di sini ya. Kali 5 juta. Setelah kali 5 juta adalah 2.500.000. Ini contoh yang ketiga, ya, yang berkaitan dengan perkalian bilangan pecahan, ya. Kemudian contoh yang keempat dan kelima itu nanti berkaitan dengan pembagian bilangan pecahan. Kita lanjut dengan contoh yang keempat, ya, di sini. Ibu mempunyai sepertiga gelas sirup. Jika sirup tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, berapa bagian isi masing-masing gelas? Nah, ini ilustrasi ini bisa digambar seperti gelas ini ya. Nah, jadi dari ilustrasi ini terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian. Ya. Jadi 1/3 dibagi 2 itu sama dengan 1/6. Nah, ini jadi melihat dari ilustrasinya, ya. Atau karena ini pembagian ya, bisa ditulis bahwa 1/3 dibagi 2 itu sama dengan 1/3 dibagi 2/1. Nah, ini karena pembagian pecahan, maka di sini 2 itu diubah juga ke bentuk pecahan, yaitu 2/1. Kemudian sama dengan 1/3 kali 1/2. Dari mana ini? Ini untuk pembagian ini, ya, maka diubah ke perkalian. Karena apa? Karena pembagian itu adalah kebalikan daripada perkalian. Sedangkan di sini, pembaginya ini ditulis dalam bentuk kebalikannya. Kebalikan 2/1 adalah 1/2. Dengan demikian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya. Sehingga sama dengan 1 kali 1, 1 per 3 kali 2, 6. Nah, itu. Lanjut ke yang kelima. Ibu ingin membagi 1 gelas sirup menjadi masing-masing 1/3 gelas. Nah, di sini. Ada berapa banyak bagian yang didapatkan? Yang ditanyakan sekarang gantian berapa banyak, ya. Jadi ini dibagi 1/3 gelas, ya. Maka ada berapa banyak bagian yang didapatkan. Sini. Nah, dari ilustrasi di atas dapat terlihat bahwa 1 gelas sirup dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi 1/3 gelas. Ya, 1/3 gelas. Jadi 1 dibagi 1/3 itu sama dengan 3. Ini 3 ya. Dari ini 1, 2, 3. Kira-kira bisa dipahami? Atau di sini nanti karena pembagian itu kebalikan daripada perkalian, bisa kita ubah seperti ini atau bisa kita tulis seperti ini. 1/3 dibagi 1 dibagi 1/3 itu sama dengan yang satunya diubah ke bentuk pecahan yaitu 3/3 dibagi 1/3 sama dengan 3/3 diubah ke dalam perkalian ya pembagian ini, maka pembaginya ditulis dalam bentuk kebalikannya 3/1. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 3 kali 3 9, 3 kali 1 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Itu anak-anak untuk yang nomor 4 dan 5 itu hubungannya dengan pembagian. Materi untuk perkalian dan pembagian telah selesai. Mudah ya anak-anak. Dengan demikian,
bisa disimpulkan ya, untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan itu dilakukan dengan cara pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian pembagian kebalikan dari perkalian. Untuk itu, dalam membagikan bilangan pecahan, itu diubah dulu ke bentuk perkalian. Dan pembaginya itu diubah dalam bentuk kebalikannya. Kira-kira sudah jelas apa belum ya? Kalau belum, boleh diulang lagi videonya sampai jelas. Kalau sudah jelas, kalian langsung saja ya nanti ke latihannya. Ini ada catatan ya. Pembagian kebalikan dari perkalian. Secara umum, jika A per B dibagi C per D akan sama dengan A per B kali D per C. Sama dengan A kali D per B kali C. Oke anak-anak, lanjut ke latihan soal. Di sini ada 3 soal yang saya berikan. Soal nomor 1, yang A itu berkaitan dengan perkalian, yang B dengan pembagian, yang C di sini ada kombinasi ya antara perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Untuk yang nomor 2, di sini Robi mempunyai 27 kelereng. 5/9 dari kelereng tersebut diberikan kepada Krishna. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Krishna? Berapa sisa kelereng Robi? Ya, setelah diberikan itu tinggal berapa punya Robi. Kemudian yang nomor 3, seorang penjahit menerima 2/3 meter kain hijau berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan itu memerlukan 1/6 meter kain. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Ibu yakin kalian anak cerdas-cerdas, mudah untuk memahaminya, ya. Untuk itu, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.